Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi, di sini saya akan membahas analisa data statistik tentang tabel distribusi frekuensi, pemusatan, dan penyebaran data. Oke, jadi di tabel distribusi frekuensi sendiri itu ada 3 macam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi relatif, kemudian tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Maksudnya kurang dari. Nah, pertama-tama itu kita mengetahui bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan data. Jadi, data ini contohnya yang sudah saya kumpulkan yaitu data nilai 24 mahasiswa teknik mesin pada mata kuliah alignment. Di sini ada 24 data yaitu 92, 92, 63, 96, 63, 60, 67, 96, 63 dan seterusnya. Jadi setelah itu kita mengurutkan data yang telah kita kumpulkan. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat tabelnya? Nah, sebelum kita langsung membuat tabel, kita harus mengetahui berapa jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Nah, untuk jangkauan sendiri, rumusnya adalah data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, data terbesar yang sudah saya kumpulkan yaitu 96 dan data terkecilnya yaitu 40. Nah, kemudian 96 dikurangi 40 hasilnya 56. Nah, jadi jangkauannya yaitu 56. Nah, setelah mengetahui jangkauan, kita mencari banyak kelas. Untuk rumus banyak kelas sendiri yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log n. Nah, jadi di sini langsung saya tuliskan 24. Nah, berarti kalian sudah mengetahui kan kalau n itu adalah jumlah data yang kita kumpulkan. Nah, lanjut. Jadi, untuk log n-nya sendiri yaitu log 24, hasilnya 1,38. Kita masukkan ke dalam rumus 1 ditambah 1,38 dikali 3,322. Hasilnya 1 ditambah 4,58 sama dengan 5,58, lalu kita bulatkan menjadi 6. Nah, lanjut. Setelah kita mengetahui banyak kelas, kita mencari panjang kelas. Panjang kelas itu apa? Jadi, panjang kelas itu adalah rentang kelas yang akan kita buat nanti pada tabel frekuensinya, tabel distribusi frekuensinya. Nah, untuk rumus panjang kelas sendiri yaitu jangkauan yang sudah kita cari yang di utama tadi, kemudian dibagi banyak kelas. Nah, untuk jangkauan sendiri yaitu 56 dibagi banyak kelas yang sudah kita cari tadi hasilnya 6. Sama dengan hasilnya 9,3, lalu kita bulatkan menjadi 9. Oke, lanjut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita dapatkan. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi kelas itu adalah rentang jumlah kelas yang dikelompokkan. Nah, jadi dimulai dari data terkecil kita tadi, yang pertama itu 40. 40 kita hitung sampai 9 jumlah kelasnya. Jadi kita hitung 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 sampai 48 sebanyak 9 kali. Nah, untuk frekuensinya sendiri dari data yang sudah saya kumpulkan yaitu 2. Lanjut, sebenarnya yaitu yang kedua adalah 49 sampai 57. Nah, kenapa tidak saya cantumkan? Karena di data yang saya kumpulkan itu dari data 49 sampai 57 itu tidak ada datanya. Nah, jadi langsung saya hilangkan saja. Langsung saya lanjut ke data 58 sampai 66, yaitu sebanyak 6 frekuensinya. Kemudian 67 sampai 75 frekuensinya sebanyak 10. Jadi di kelas 67 sampai 75 ini frekuensi terbanyak yaitu 10. Nah, lanjut ke bawahnya yaitu 76 sampai 84 sebanyak 2, 85 sampai 93 juga sebanyak 2, kemudian 94 dikurang 100 sebanyak 2.
Lalu jumlahnya yaitu 24. Nah, lanjut. Ini adalah tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, untuk mencari distribusi frekuensi relatif, rumusnya yaitu frekuensi relatif sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi dikali 100%. Nah, frekuensi relatif itu satuannya persen ya. Nah, untuk yang pertama, dari kelas 40 sampai 48, frekuensinya sebanyak 2. Jadi, rumusnya 2 dibagi jumlah frekuensinya 24 dikali 100. Hasilnya adalah 8,3. Begitupun seterusnya. Untuk frekuensi 6 per 24 dikali 100%. Hasilnya 25%. Lanjut ke kelas selanjutnya. Untuk kelas 67 sampai 75 dengan frekuensi 10. Jadi frekuensi relatifnya 10 per 24 dikali 100%. Hasilnya 41,8. Nah, begitupun dengan seterusnya yang di bawah-bawahnya hingga frekuensi relatifnya sudah diketahui, kita masukkan ke dalam tabel dan seperti inilah bentuknya. Kemudian jumlahnya yaitu sebanyak 100%. Baik, ini sudah selesai tentang tabel distribusi frekuensi relatif. Selanjutnya kita membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, rumusnya yaitu jumlah dari data untuk yang pertama, kelas yang pertama, kemudian untuk kelas yang kedua, jumlah data dari yang kelas kedua sampai frekuensi kelas terakhir. Nah, seperti yang kalian lihat sendiri, sudah saya tuliskan ini contohnya. Seperti kelas pertama yaitu 40 sampai 48 dengan frekuensi 2. Nah, frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu 2 ditambah 6 frekuensi yang di bawahnya, kemudian ditambah 10, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Hasilnya 24. Kemudian untuk kelas yang kedua, 58 sampai 66 dengan frekuensi 6, frekuensi kumulatif lebih darinya yaitu dari kelas itu sendiri, kemudian ditambah frekuensi yang di bawahnya, yaitu 6 ditambah 10, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2. Hasilnya adalah 22. Nah, untuk kelas yang ketiga, kelas 67 sampai 75, sama juga dengan frekuensi 10, frekuensi kumulatif lebih darinya 10, ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2, hasilnya 16. Begitupun seterusnya sampai ke bawahnya ya. Nah, untuk jumlah frekuensi kumulatif lebih dari sendiri yaitu sebanyak 74. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari sendiri, konsepnya sebenarnya sama, cuma untuk frekuensi kumulatif kurang dari ini sendiri, itu kebalikannya dari lebih dari. Nah, contohnya di kelas pertama ini, kelas 40 sampai 48 itu frekuensinya 2. Nah, frekuensi kumulatif kurang darinya tetap 2. Karena apa? Karena itu adalah jumlah dari data itu sendiri. Nah, kemudian yang di bawahnya, kelas 58 sampai 66 dengan frekuensi 6 itu harus dijumlahkan dengan data yang di atasnya, yaitu 2. 2 ditambah 6 yaitu 8. Berarti frekuensi kumulatif kurang dari data atau kelas yang kedua sebanyak 8. Begitupun dengan kelas di bawahnya, yaitu kelas 67 sampai 75 dengan frekuensi 10, yaitu frekuensi kumulatif kurang darinya 10 ditambah 6 ditambah 2, hasilnya 18. Begitupun dengan seterusnya ya. Kemudian jumlah frekuensi kumulatif kurang darinya dari data ini sebanyak 94. Oke, jika ini sudah, lanjut kita ke materi pemusatan data. Nah, di pemusatan data ini sendiri yang kita bahas yaitu pertama rata-rata atau mean, kemudian median atau nilai tengah, kemudian data terbanyak atau modus,
kemudian kuartil bawah, kuartil menengah, kuartil atas, desil 8, dan persentil 21. Oke, jadi yang pertama itu rata-rata atau mean. Ya, ini sama ya. Datanya diambil dari data yang sebelumnya. Nah, untuk rata-rata atau mean sendiri, rumusnya yaitu yang pertama kita harus mencari F dikali XI. Jadi F itu apa? Seperti sebelumnya saya jelaskan, F itu adalah frekuensi. Kemudian XI adalah data tengah dari kelas tersebut. Misalnya, kita ambil contoh yang pertama itu 40 sampai 48, data tengahnya yaitu 44. Nah, di mana kita mendapatkannya? Bisa pakai rumus data awal ditambah data akhir dibagi 2, yaitu 40 ditambah 48 adalah 88 dibagi 2, hasilnya 44. Nah, itu adalah nilai XI-nya. Kemudian untuk nilai XI yang kelas kedua, 58 sampai 66. Nah, 58 ditambah 66 dibagi 2, yaitu 62. Begitupun dengan seterusnya. Baik, jika kita sudah mengetahui nilai XI, dan selanjutnya kita akan mencari nilai F dikali XI. F dikali XI, frekuensi dikali XI, jadi frekuensinya 2, seperti kelas yang pertama ini, dikali XI-nya 44, jadi F dikali XI-nya 88. Baik, untuk Fxi yang pertama sudah kita ketahui. Kemudian F dikali Xi untuk data kedua, yaitu 62 dikali 6, hasilnya 372. Kemudian di kelas ketiga, 71 dikali 10, 710. Kemudian 80 dikali 2 untuk kelas yang keempat, yaitu 160. Kemudian di kelas yang kelima, 89 dikali 2 yaitu 178, kemudian 98 dikali 2 yaitu 196. Baik, jadi di sini kita menjumlahkan dari data F dikali XI, semuanya kita jumlahkan, hasilnya 1704. Nah, untuk rata-rata sendiri simbolnya yaitu X bar, sama dengan sigma. Sigma itu artinya penjumlahan ya. Sigma F XI dibagi sigma F atau sigma frekuensinya. Nah, untuk sigma F dikali XI tadi sudah kita cari, hasilnya 1704. Untuk sigma F-nya 24. Jadi 1704 dibagi 24 yaitu 71. Jadi nilai X bar atau mean atau rata-ratanya adalah sebesar 71. Nah, jadi untuk selanjutnya kita membahas tentang nilai tengah atau median dari data yang kita kumpulkan tadi. Oke, cara mencari kelas median ya. Cara mencari kelas median, jadi seperti kita ketahui sendiri, nilai tengah berarti setengah dari N. Setengah dari N, N-nya 24 berarti 12. Nah, jadi kelas mediannya berada di, nah, cara menentukan kelas median sendiri di slide yang sebelumnya. Tadi kita dapatkan kelas mediannya itu 12. Nah, di mana letak dari 12 sendiri, yaitu cara menentukannya 2 ditambah 6 itu kan 8. Untuk frekuensinya kita lihat di frekuensi ya. 2 ditambah 6 itu 8, berarti belum sampai loh ke kelas yang kedua untuk nilai mediannya. Maka kita lanjut ke 2 tambah 6 ditambah 10, berarti sudah 18 kan. Nah, berarti kelas median yang 12 ada di yang frekuensi 10 ini, karena jumlahnya sudah 18. Maka kelas median berada di kelas 67 sampai 75. Nah, setelah mengetahui kelas mediannya berada di mana, selanjutnya kita mencari TB atau titik bawah. Nah, rumus dari titik bawah ini yaitu 67
atau data bawahnya kita kurangi 0,5, hasilnya 66,5. Nah, setelah mengetahui TB atau titik bawah, kita menentukan frekuensinya. Jadi frekuensi di kelas 67 sampai 75 tadi berapa? Nah, kita lihat sendiri di kelas ini frekuensinya sebanyak 10, berarti nilai F-nya adalah 10. Kemudian P itu panjang kelas. Seperti saya sudah jelaskan di awal, kalau P-nya itu, panjang kelasnya itu sebanyak 9. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif dari data sebelumnya, sebelum dari kelas median tadi. Nah, data di atas kelas ini yaitu 6 dan 2. Jadi, frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 6 adalah 8. Nah, untuk selanjutnya, langsung kita masukkan ke rumus. Rumus dari median ini adalah TB ditambah P dalam kurung setengah N dikurangi FK per F. Nah, kenapa setengah N? Karena ini adalah kelas mediannya. Kemudian TB-nya 66,5, P-nya 9, kemudian setengah dikali N-nya 24, kemudian frekuensi kumulatif 8 dan frekuensinya 10. Dan didapatkanlah hasilnya 66,5 ditambah 3,6, yaitu 9 dikali 12 dikurang 8 dibagi 10. 12 dikurangi 8 berapa? 4. Nah, dibagi 10 hasilnya 3,6. Kemudian 66,5 ditambah 36 hasilnya 70,1. Berarti nilai median dari data ini adalah 70,1. Oke, nilai tengah atau median sudah. Selanjutnya kita lanjut ke modus. Nah, di modus sendiri paling mudah sebenarnya untuk mencari kelas modus, yaitu kelas yang paling banyak frekuensinya. Nah, seperti yang kita ketahui sendiri, kelas modus yang paling banyak frekuensinya di kelas 67 sampai 75, yaitu sebanyak 10 ya. Nah, kemudian untuk TB, ya kita mencari TB sama 67 dikurangi 0,5, yaitu 66,5. Kemudian untuk D1 ini adalah frekuensi dari modus, frekuensi dari kelas modus tadi dikurangi frekuensi yang di atasnya. Nah, frekuensi yang di atasnya itu adalah 6. Itu untuk D1, jadi 10 dikurangi 6, 4. Nah, kemudian untuk nilai D2, 10 dikurangi frekuensi yang di bawahnya, yaitu 2. Jadi untuk nilai D2, 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus. Langsung saja, rumus modus sama dengan TB ditambah P dikali D1 dibagi D1 ditambah D2. Nah, untuk TB sendiri 66,5 ditambah P-nya 9 dikali dalam kurung D1-nya 4 dibagi D1 ditambah D2, 4 ditambah 8. Jadi untuk selanjutnya hasilnya 66,5 ditambah 2,9. Di mana kita mendapatkan 2,9? Jadi 9 dibagi, maksudnya 9 dikali 4 dibagi 4 ditambah 8. Jadi 4 dibagi 4 ditambah 8 hasilnya dikalikan 9, dapatlah 2,9. Nah, jadi untuk hasilnya sendiri 66,5 ditambah 2,9 yaitu 69,4. Jadi didapatkanlah hasil modus yaitu 69,4. Oke, selanjutnya kuartil bawah. Kuartil bawah ini dilambangkan dengan Q1 ya. Jadi untuk Q1 sendiri, yang pertama kita mencari kelas ya. Kelas dari Q1 sendiri 1/4. 1/4 dikali N yaitu 24, berarti 24 dibagi 4 yaitu 6. Nah, jadi untuk Q1 sendiri berada di kelas 58 sampai 66. Yang kita ketahui sendiri ya, untuk data yang telah kita susun tadi,
kelas 6 ini sendiri atau Q1 ini sendiri berada di kelas 58,66 atau di kelas yang kedua, karena kelas yang pertama itu 2, jadi untuk kelas pertama itu belum bisa masuk kuartil bawah. Nah, jadi di kelas kedua ini dengan frekuensi 6, jadi Q1-nya berada di kelas keduanya. Lanjut, sama ya seperti sebelumnya, kita mencari TB. Jadi TB-nya itu 58 dikurangi 0,5, hasilnya 57,5. Nah, frekuensinya yaitu sebanyak 6, panjang kelasnya 9, frekuensi kumulatifnya 2. Nah, untuk Q1 sendiri rumusnya TB ditambah P dikali 1/4N dikurangi FK per F. Langsung saja kita masukkan nilainya. TB 57,5, P-nya 9, lalu 1/4N yaitu 6 dikurangi 2 per 6. Nah, 57 dikurangi 5 ditambah 6, hasil dari yang di atasnya jadi 63,5. Berarti sudah kita dapatkan kuartil bawah, nilainya adalah 63,5. Oke, lanjut kita mencari kuartil menengah. Untuk kuartil menengah sendiri Q2 ya, untuk kuartil menengah yaitu sama dengan median atau nilai tengah setengah N. Untuk Q2 sama dengan median juga setengah N. Setengah dari N 24 yaitu 12. Nah, untuk Q2 sendiri berada di kelas 67 sampai 75. TB-nya 66,5, 67 dikurangi 0,5, frekuensinya 10, panjang kelasnya 9 sama, dan frekuensi kumulatifnya 2 ditambah 6 yaitu 8. Nah, untuk Q2 sendiri rumusnya sama dengan median ya, TB ditambah P dikali setengah N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F. TB-nya 66,5, P-nya 9 dikali setengah N 12 dikurangi 8 dibagi 10, jadi 66,5 ditambah 3,6 yaitu 70,1. Sama ya hasilnya dengan median. Oke, lanjut ke kuartil atas nih. Nah, bedanya kuartil atas dengan yang lain yaitu kelasnya 3/4N atau 3/4 dikali 24 yaitu 18. 24 dibagi 4, 6 dikali 3 jadi 18. Nah, berarti Q3 berada di kelas 67 sampai 75. Sama ya untuk kelas yang sebelumnya yaitu 67,75 ya. Kenapa? Karena kuartil atas ini berada di kelas 18. Untuk frekuensi yang pertama itu 2, frekuensi yang kedua itu 6, dan frekuensi yang ketiga itu 10. 2 ditambah 6 ditambah 10, 18. Berarti kelasnya untuk kelas kuartil atas ini berada di kelas 67 sampai 75. Nah, lanjut kita mencari TB sama dengan sebelumnya 66,5 yaitu 67 dikurangi 0,5, kemudian frekuensinya 10, kemudian panjang kelasnya 9, frekuensi kumulatif sebelum dari kelas kuartil atas ini yaitu 2 ditambah 6 sama dengan 8. Nah, selanjutnya rumusnya langsung kita masukkan saja. Q3 sama dengan TB ditambah P dikali 3/4N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi F. Nah, TB-nya 66,5 ditambah 9 dikali 18 dikurangi 8 dibagi 10. Nah, 66,5 ditambah 9 dikali 18 dikurangi 8, 10 dibagi 10 jadi 1. Jadi angkanya tetap ya, 66,5 ditambah 9 jadi hasilnya 75,5. Jadi kuartil atasnya sudah kita dapatkan yaitu sebesar 75,5. Oke, lanjut ke desil 8. Desil 8 ini berarti desil ya, desil artinya per 10. Berarti 8/10 dikali N, N-nya 24, dapatkanlah hasil 19,2 ya. Jadi D8 berada di kelas 76,84. Nah, jadi untuk
nilai desil tadi 8 per 10 24 kan 19,2. Jadi kelasnya yaitu di kelas keempat. Ya, sudah melebihi dari 18, berarti kita lanjut ke bawahnya yaitu kelas 76 sampai 84. Jadi untuk TB-nya 76 dikurangi 0,5 yaitu 75,5. Frekuensinya sebanyak 2, panjang kelasnya sebanyak 9. Frekuensi kumulatif sebelumnya 2 ditambah 6 ditambah 10 yaitu 18. Kemudian langsung saja ke rumusnya. Desil 8 sama dengan TB ditambah P dikali 8 per 10 N dikurangi FK per F. Jadi rumusnya sama ya, hanya beda di nilai perkalian N-nya ya, 8 per 10 dikali N. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan angkanya. TB 75,5 ditambah P-nya 9, kemudian 8 per 10 N-nya 19,2 dikurangi 18 dibagi 2 didapatkanlah 0,6. Kemudian 75,5 ditambah 9 dikali 0,6 yaitu 5,4 ditambah 75,5 didapatkanlah hasil desilnya 80,9, desil 8-nya ya. Oke, selanjutnya sudah kita ketahui desil 8, kita lanjut ke persentil 21. Nah, sama semua ya untuk persentil 21 ini, berarti persentil artinya per 100. Per 100 N, jadi 21 per 100 N, yaitu 21 per 100 dikali 24, hasilnya 5,04. Nah, jadi untuk persentil 21 sendiri berada di kelas 58 sampai 66 atau kelas yang kedua ya, karena kelas yang pertama itu 2, kemudian kelas yang kedua itu frekuensinya 6. Jadi untuk kelas yang persentil 21 ini adalah 5, kita ambil kelas yang kedua karena untuk kelas yang pertama itu belum mencapai 5. Untuk yang kelas kedua baru sudah sampai 5. Nah, lanjut ke TB. TB-nya sama, 58 dikurangi 0,5 yaitu 57,5. Frekuensinya 6, panjang kelasnya 9. Frekuensi kumulatifnya sebanyak 2. Kemudian langsung ke rumusnya. TB ditambah P dikali 21 per 100 N dikurangi FK dibagi F. Jadi 57 dikurangi 5. TB-nya ditambah 9, P-nya. Kemudian 21 per 100 N 5,04 dikurangi FK2 dibagi F-nya 6. Jadi 57,5 ditambah 4,56 hasilnya 62,06. Jadi nilai persentil 21 yaitu 62,06. Jadi untuk persentil berapapun ya, perbedaannya hanya di perkalian per 100 dikali N-nya ya. Oke, untuk persentil 21 sudah, kita lanjut. Nah, ini materi yang terakhir yaitu penyebaran data. Di penyebaran data ini sendiri, kita akan membahas range, kemudian jangkauan antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, simpangan baku, ragam, koefisien variasi, angka baku, langkah, pagar dalam, dan pagar bawah. Oke, yang pertama kita bahas range. Nah, range ini kita cari dulu nilai XI ya. Untuk XI-nya seperti yang sudah saya jelaskan di awal, untuk XI itu pertengahan kelas. Untuk kelas yang pertama 40 sampai 48 berarti pertengahannya 44. Nah, jadi untuk kelas yang kedua pertengahannya 62, kemudian kelas yang ketiga 71, kelas yang keempat 80, kelas yang kelima 89, dan kelas yang terakhir adalah 98. Oke, jadi untuk rumus range ini sendiri yaitu XI max dikurangi XI min atau maksimal dikurangi minimal. Jadi maksimalnya itu data yang tertinggi dari XI yaitu 98 dikurangi data terkecil yaitu 44. Nah, 98 dikurangi 44 didapatkanlah range-nya yaitu 54. Oke, lanjut. Jika range sudah diketahui, kita menentukan jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil.
Nah, untuk bahasan selanjutnya ini kita mengingat bahasan-bahasan sebelumnya ya, karena berurutan. Oke, lanjut. Untuk yang kedua ini jangkauan antar kuartil atau lambangnya H sama dengan rumusnya Q3 dikurangi Q1 atau kuartil bawah dikurangi kuartil atas. Nah, untuk kuartil bawahnya sendiri 75 dikurangi 5 dikurangi 75,5 dikurangi 63,5 hasilnya 12. Jadi untuk jangkauan antar kuartil yaitu sebanyak 12. Lanjut ke simpangan kuartil atau lambangnya QD ya, rumusnya H/2. H-nya ini tadi sudah kita dapatkan yaitu 12 dibagi 2, jadi simpangan kuartilnya adalah 6. Oke, lanjut. Jadi nah, ini adalah simpangan rata-rata dengan X barnya tadi sudah kita ketahui di awal yaitu 71 ya, X bar atau rata-ratanya. Nah, jadi untuk simpangan rata-rata ini sendiri rumusnya F, maksudnya F dikali XI dikurangi X dibagi F. F-nya ini frekuensi ya maksudnya. Nah, yang pertama itu kita harus mencari XI dikurangi X. Untuk XI dikurangi X bisa kalian lihat sendiri di data kolom yang keempat ya, XI dikurangi X. Nah, XI dikurangi X ini yaitu XI atau nilai tengah tadi dikurangi X-nya. X-nya ini berapa? X bar yaitu 71 ya. Nah, kenapa dia seperti ini? Karena yang kita ambil adalah nilai mutlaknya ya, tidak ada minus. Nah, untuk XI yang pertama itu 44 dikurangi X barnya itu 71. Berarti 44 dikurangi 71 sama dengan minus 27 ya sebenarnya. Tapi karena ini nilai mutlak jadi kita ambil positif yaitu 27. Lanjut untuk yang kedua ya. XI-nya 62. 62 dikurangi 71, 9. Kemudian yang ketiga yaitu 71, XI-nya dikurangi X-nya yaitu 71 juga, berarti 0 ya. Kemudian untuk yang keempat 80 dikurangi 71 yaitu 9. Kemudian yang selanjutnya 89 dikurangi 71 yaitu 18. Kemudian yang terakhir 98 dikurangi 71 yaitu 27. Nah, langsung untuk jumlahnya sendiri yaitu 90 ya. Nah, untuk simpangan rata-rata F dikali XI dikurangi X per F. Nah, F-nya ini 24 ya. Kita kalikan dengan jumlah dari datanya yaitu 90. Jadi didapatkanlah hasilnya 216 dibagi 24 yaitu hasilnya 9. Baik, kita lanjut untuk simpangan baku, ragam, dan koefisien variasi. Nah, untuk menentukan simpangan baku, lambangnya yaitu S, rumusnya akar dari sigma Fi dikali Xi dikurangi X pangkat 2. Nah, jadi kita harus mencari Xi dikurangi X pangkat 2 ya. Nah, jadi datanya sudah saya kumpulkan, tadi sudah saya kalikan juga. Oke, kita lanjut. Jadi untuk nilai Xi dikurangi X-nya, Xi dikurang X pangkat 2 yaitu XI-nya, Xi 44 dikurangi X, X barnya 71, jadi 71 dikurangi 44 yaitu 27. 27 pangkat 2 yaitu 729. Kemudian yang kedua itu Xi dikurangi X-nya hasilnya 9, pangkat 2 81. Untuk yang ketiga 0 ya, 0 pangkat 2 tetap 0 ya. Kemudian untuk yang keempat yaitu 9 ya, 9 pangkat 2 yaitu 81, kemudian 18 pangkat 2 324, kemudian 27 pangkat 2 yaitu 729. Ini untuk nilai Xi dikurangi X pangkat 2-nya ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini sigma Fi dikali
XI dikurangi X pangkat 2 nya itu jumlah dari seluruh data XI dikurangi X pangkat 2 tadi ya. Nah, hasilnya yaitu 4212. Nah, akar dari 4212 yaitu 64,899. Jadi didapatkanlah hasil dari simpangan bakunya 64,899. Kemudian di ragam, soalnya di ragam ini lambangnya yaitu S pangkat 2. S-nya ini simpangan baku tadi ya. Jadi 64,899 pangkat 2 ini hasilnya 4212. Ya, sama ya dengan yang di atas ini, karena dia akar, jadi akar dari 4212. Nah, untuk mencari ragamnya, S-nya ini tanpa akar, jadi 4212 atau S kuadrat. Nah, lanjut untuk yang koefisien variasi, lambangnya KV sama dengan rumusnya X per S dikali 100%. Nah, X barnya ini seperti yang kita ketahui sebelumnya, X-nya itu 71, kemudian S-nya nilai dari simpangan baku yaitu 64,899 dikali 100%. 71 dikali 100, 7100 dibagi 64,899 yaitu 109,4%. Jadi nilai koefisien variasinya yaitu 109 maksudnya, 4%. Oke. Selanjutnya untuk angka baku dan langkah ya. Untuk angka bakunya rumusnya yaitu Z, lambangnya sama dengan XI dikurangi X bar per S. XI nya ini nilai dari sebelumnya, penjumlahan dari data XI yaitu 444 dikurangi X barnya 71 dan nilai S nya 64,899. Didapatkanlah hasil akhirnya 5,747 atau 5,747. Nah, untuk langkah sendiri, untuk langkah ya, seperti kita lihat sendiri teman-teman di sini, lambang langkah ini sendiri yaitu L ya. Nah, rumusnya 3/2 dikali Q3 dikurangi Q1 sama dengan 3/2 dikali 75,5 Q3 nya, kemudian Q1 nya 63,5, hasilnya 12 ya. Kemudian dikalikan 3/2, 3 dikali 12 dibagi 2, 3 dikali 12 36, dibagi 2 18. Oke. Selanjutnya pagar dalam dan pagar luar ya, yang terakhir nih. Untuk pagar dalam sendiri rumusnya PD sama dengan Q3 ditambah L. Q3 ditambah langkah ya. Langkahnya tadi 18, Q3 nya 75,5. 75,5 ditambah 18 hasilnya 93,5. Jadi pagar dalam dari data ini adalah 93,5. Nah, selanjutnya pagar luar nih. Pagar luar sendiri rumusnya PL sama dengan Q1 dikurangi L. Q1 nya 63,5 dikurangi L nya 18. Jadi hasilnya 45,5. Dapatkanlah hasil dari pagar luar yaitu 45,5. Baik, teman-teman, di situ saja penjelasan saya mengenai data statistik, analisis data statistik tentang tabel distribusi frekuensi dan penyebaran dan pemusatan data. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga semuanya sehat, keluarga kita sehat semuanya. Sedikit kata-kata dari Winnie the Pooh, life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Jadi, thanks for watching ya teman-teman.